Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian belajar tentang sejarah perkembangan HAM di dunia, nah sekarang kita akan belajar tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Kita simak materi berikut ini ya. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Pada periode ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional, antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Party. Budi Utomo tahun 1908. Organisasi ini memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Sarekat Islam tahun 1911. Organisasi ini memperjuangkan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Indis Party tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Selanjutnya ada periode sesudah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan sekarang. Pada periode ini dibagi lagi menjadi 5 periode, antara lain periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, pemikiran HAM masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, dan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya ada periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode pemerintahan parlementer atau menganut sistem prinsip demokrasi liberal. Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi seperti kemunculan partai politik dengan berbagai macam ideologi, adanya kebebasan pers, pemilu dengan sistem multipartai, kendali parlemen atas pemerintah, wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan. Yang ketiga ada periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan berpusat pada presiden. Parlemen tidak lagi memiliki kewenangan mengontrol presiden. Akibat dari model pemerintahan ini adalah tidak adanya pemikiran HAM. Pemerintah membatasi hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Yang keempat ada periode 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Baru. Pemikiran HAM pada periode ini dibagi ke dalam 3 kurun waktu, yaitu tahun 1967. Pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Pada tahun 1970 sampai 1980, pemerintah cenderung melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif yang tercermin dalam produk hukum. Pada tahun 1990-an, pembentukan lembaga penegakan HAM seperti Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM pada tahun 1993. Yang terakhir ada periode 1998 sampai dengan sekarang. Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Jadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang disebut dengan era reformasi. Pada periode ini pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin HAM. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Selain itu dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan HAM
yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.